Baiklah, saya Haryadi Putra Situmorang dengan NIM 2150 6030 1111 dari kelas mikroprosesor dan mikrokontroler A. Di sini saya akan menjelaskan dan akan mempresentasikan proyek tugas besar MIG-MIG saya yang berjudul Tong Sampah Pintar dengan lampu penerangan otomatis. Kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada Project Word, kemudian kabel jumper, dua sensor ultrasonik, sensor LDR, LED putih LCD 16 kali 2, buzzer, tong sampah yang ada tutupnya, kemudian glue gun, kemudian ada motor servo, dan terakhir ada casing pulpen. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari tong sampah pintar dengan lampu penerangan otomatis. Yang pertama, jika terdapat objek yang mendekati depan dari tong sampah dengan jarak kurang dari 40 cm, maka tong sampah ini akan terbuka. Dan jika tidak ada lagi objek di depan tong sampah itu sejauh 40 cm, maka tong sampah akan tetap mempertahankan posisi awal sampai 3 detik, baru kemudian menutup. Nah, ini dengan proyek ini, si pembuang sampah tidak memerlukan kontak langsung, sehingga akan mengurangi kemungkinan orang tersebut terkena bakteri, virus, dan debu. Kemudian yang kedua, tong sampah pintar ini dilengkapi dengan pendeteksi sisa kapasitas tersisa pada tong sampah. Nah, di sini jika kapasitas yang tersisa itu kurang dari sama dengan 14%, maka buzzer akan berbunyi yang menandakan tong sampah ini harus udah hampir penuh dan harus dibuang ke tempat pembuangan akhir atau pembuangan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tong sampah ini dilengkapi dengan lampu penerangan otomatis. Bila keadaan di sekitar tong sampah gelap, maka lampu akan otomatis menyalakan penerangan bagi tong sampah dan di sekitarnya. Kemudian kita masuk ke bagian flowchart. Di sini bisa dilihat flowchart sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Awalnya pada proyek ini akan ditampilkan sisa kapasitas dari 0 sampai 100%. Kemudian jika jaraknya kecil dari 40% untuk sensor ultrasonic pertama, maka servo on dan LCD akan menampilkan terima kasih, jaga kebersihan, dan jika tidak ada lagi sampah sejauh 40 cm, maksud saya objek sejauh 40 cm, maka servo akan mempertahankan posisi terakhir. Di sini posisi terakhir servo on atau pintunya tutupnya terbuka selama 3 detik. Kemudian setelah 3 detik servo off. Kemudian jika kapasitas untuk US1, US2 yaitu ultrasonic kedua, jika mendeteksi bahwa sisa kapasitas hanya tersisa 14%, maka buzzer akan on. Kemudian jika tidak, buzzer akan off. Kemudian jika cahaya yang diterima oleh LDR lebih besar dari 500, maka lampu penerangan akan on. Jika tidak terpenuhi, maka lampu penerangan akan off. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program tugas proyek tong sampah pintar dengan lampu penerangan otomatis. Langsung saja, di sini saya memanggil library ultrasonic. Kemudian saya di sini memanggil library servo.
Nah, kemudian untuk sensor sampah ini saya deklarasikan target pinnya di pin 6, eco pinnya 7, dan max distance-nya 1000. Kemudian untuk sensor kapasitas yaitu ultrasonic kedua, saya deklarasikan triggernya pada pin 10, eco-nya pada pin 9, dan max distance-nya sama 1000. Di sini saya juga mengambil library LCD. Kemudian karena saya memakai I2C, maka di sini untuk alamat I2C-nya dengan alamat 0,0 kali 27. Ini saya di sini kemudian saya mendeklarasikan servo dengan nama servo aneh. Di sini untuk membuat variabel sampah, ini variabel pertama ini untuk ultrasonic pertama untuk mendeteksi orang. Kemudian variabel yang kapasitas, ultrasonic kedua untuk mendeteksi kapasitas. Nah, di sini saya mendeklarasikan LED di pin 3, kemudian LDR dengan integer di pin A0, kemudian ini variabel nilai, ini bukan pin ya, ini untuk variabel nilai yang sama, isi variabel nilai itu sama dengan 0, kemudian buzzer pada pin 11. Pada voice setup saya membuat serial begini 9600. Kemudian LCD begin untuk start LCD. Kemudian servo edits. Di sini saya untuk servonya saya mengklasikan pada pin 5. Kemudian buzzer sebagai output dan LED sebagai output juga. Pada void loop, di sini rumus sensor ultrasonic. Kita tahu bahwa ultrasonic pertama itu untuk mendeteksi orang. Kita dan ultrasonic yang kedua atau US2 untuk deklarasi kapasitas. Nah, di sini ada 4 kali sekian. Ini disesuaikan dengan oh, tinggi dari kapasitas dari tong sampah yang digunakan. Kemudian di sini untuk biasa untuk menampilkan di serial monitor yaitu nilai US1 atau ultrasonic pertama, US2 ultrasonic kedua, dan nilai. Nah, di sini nilai untuk variabel untuk membaca nilai analog LDR. Nah, kita masuk ke kondisi pertama. Jika ultrasonic pertama itu mendeteksi ada obstacle kurang dari 40 cm, maka servo akan bergerak sejauh 180 cm, maaf 180 derajat, dan LCD akan menampilkan terima kasih jaga kebersihan. Kemudian setelah tidak ada objek sejauh 40 cm, maka servo akan tetap mempertahankan posisinya 180 derajat. Kemudian setelah 3 detik baru menutup. Kemudian jika tidak mendeteksi adanya 40 obstacle 40 cm, maka servo akan kembali ke 0 derajat. Kemudian untuk US2 atau ultrasonic kedua, ini kita tahu bahwa ultrasonic kedua itu untuk mendeteksi kapasitas. Nah, di sini jika kapasitas kurang dari 14%, maka buzzer akan berbunyi sesuai dengan irama berikut. Kemudian jika tidak terdeteksi, maka buzzer akan off. Nah, sini saya mendeklarasikan untuk kapasitas. Jika kapasitas sih kan biasanya tidak lebih dari 100%. Jadi jika nilai US2 itu lebih dari jika nilai US2 itu kecil dari 100, maka akan menampilkan apa isi dari pembacaan ultrasonic kedua. Dan jika tidak atau lebih dari 100, kan presentasi kan tidak lebih dari 100%. Maka jika lebih, maka akan menampilkan 100%. Nah, di sini untuk penerangan lampu. Jika nilai LDR, nilai variabel nilai ini ada pembacaan analog LDR. Jika nilainya lebih dari 500 atau keadaan tersebut gelap, maka lampu itu akan hidup. Jika kondisinya salah, maka lampu akan off. Berikut adalah tampilan depan dari proyek tong sampah pintar dengan penerangan otomatis.
bisa dilihat dari bagian depan ini, kita dapat melihat terdapat satu ultrasonic yang berfungsi untuk mendeteksi ada objek di depannya. Jika ada objek kurang dari 40 cm, maka dia akan membuka tutup tong sampahnya. Dan di depan juga kita melihat LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan sisa kapasitas. Ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat bahwa kapasitas di sini 100%. Di sini LCD berfungsi untuk menampilkan kapasitas yang tersisa pada tong sampah. Kemudian kita lihat dari samping sebelah kanan. Di samping sebelah kanan terdapat sensor LDR. Nah, sensor LDR ini berfungsi untuk jika suasana di sekeliling tong sampah gelap, maka lampu penerangan otomatisnya ini akan hidup. Kemudian kita cek bagian belakang. Bagian belakang terdapat servo. Servo ini merupakan aktuator yang berfungsi untuk membuka tutup tong sampah. Dan kita cek, kita matikan dulu, dan kita cek pada bagian belakang. Maksudnya pada bagian bawah. Bagian bawah ini terdapat semua alat-alatnya. Dari mulai microcontroller, breadboard, dan buzzer. Kemudian kita cek pada bagian dalam tutup tong sampah ya. Nah, bisa kita lihat ini terdapat sensor ultrasonic kedua yang berfungsi untuk mendeteksi sisa kapasitas yang ada di dalam tong sampah ini. Baiklah, saya akan mendemokan jika seseorang membuang sampah ke tong sampah pintar dengan lampu penerangan otomatis ini. Kita cek dulu kapasitas kosongnya. Ya, bisa dilihat kapasitas kosongnya 100%. Oke. Mari kita mendemokan. Nah, mari kita cek sisa kapasitas akhir. Di sini sisa kapasitas akhir 42% lagi. Nah, jika tong sampah ini penuh, buzzernya akan berbunyi. Mari kita contohkan, ini kan sensor ultrasonic yang di dalam untuk kapasitas. Jika kapasitas kurang dari 14%, maka buzzer akan berbunyi yang menandakan segera untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ini akan saya demokan jika penuh dengan saya tutup sensor keduanya dengan tangan. Nah, bisa dilihat di sini buzzer berbunyi yang menandakan sisa kapasitas kurang dari 14%. Oke. Nah, kemudian di sini terdapat sensor cahaya LDR yang berfungsi jika di sekeliling tong sampah ini gelap, maka lampu penerangannya akan otomatis hidup. Di sini saya mendemokan, saya akan menutup LDR ini dengan tangan supaya cahaya yang diterima LDR itu berkurang. Ini mendemokan untuk di sekitar tong sampah ini gelap. Nah, gini adalah jika suasana di sekitar tong sampah gelap. Saya menutup sensor LDR-nya. Jika saya lepas, maka lampunya akan mati. Dan jika saya tutup yang menandakan gelap, maka lampu otomatisnya akan menyala.
Sekian yang hanya saya dapat presentasikan dan demokan. Semoga dengan project ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. See you again.